Chanplot. Nah, ini Chanplot ini juga salah satu tools diagnostik yang useful dan dia cukup gampang. Yang penting kita cukup hitung water oil ratio dan derivatif dari water oil ratio kita plot against waktu. Seperti ini dan dia bentuknya log-log plot, horizontalnya log, vertikalnya log. Kalau dia trennya seperti ini teman-teman, WOR-nya naik, derivatifnya naik, itu indikasi channeling. Oke, channeling itu mirip seperti ini. Inilah channeling, teman-teman. Jadi, kita bisa sebut zona nomor 2 ini sebagai channel. Ini yang versi idealnya ya, teman-teman. Kalau yang ini terjadi, Chanplot kita akan memberikan tren channeling. Karena apa? Karena kita punya channel water di sini. Oke. Kalau kita punya water coning, kita akan mendapatkan WOR-nya seperti ini, agak melandai, tapi derivatifnya ngedrop. Ini bukti bahwa kita punya coning. Kadang-kadang tidak sesimpel itu, teman-teman. Kadang-kadang dia combo. Ada coning, ada channeling. Ya, seperti ini. Dia turun dulu, coning dengan late time channeling. Channeling di belakangnya. Oke, ini analisis skalanya adalah skala sumur. Jadi bukan skala lapangan, tapi skala sumuran. Jadi setiap sumur harus kita lakukan Chanplotnya. That's why ini yang saya lakukan. Dan ada banyak lagi sebenarnya sumur yang harus saya buat Chanplotnya. Oke, jadi teman-teman, walaupun kelihatannya gampang seperti ini, tapi yang namanya data analytics di dunia nyata itu tidak seindah di buku, teman-teman. Ya, jadi lebih tough. Kita harus mencoba meraba-raba trennya yang mana, gitu ya. Dan ini udah kelihatan nih. Jadi lapangan yang dianalisis pada kasus ini kebanyakan mengalami water channeling. Ada banyak rekahan-rekahan, ada banyak channel-channel yang membuat lapangan yang dianalisis ini mengalami masalah high water production. Water cut-nya udah cukup tinggi. Next, water oil ratio plot. Ini lebih sederhana. Ini salah satu metode forecasting juga. Jadi yang kita plot adalah water oil ratio dalam skala log. Kita plot against cumulative oil production. You can do this in Excel, in a spreadsheet. I use it in my software. Ketika ada trend linear, we can take it as forecasting period. Jadi kita bisa mengambil daerah di sini untuk periode forecasting kita atau periode fitting atau matching. Kita pengennya gentle slope. Ya. Kenapa? Karena gentle slope akan memberikan oil recovery yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau kita tarik garis, kita turun ke bawah, itu cumulative oil production. Dia berbicara tentang oil recovery. Kalau dia punya gentle slope, slope yang landai, kita punya sweep efisiensi yang lebih tinggi, oil recovery yang lebih tinggi. Tapi kalau slope-nya terjal, itu berarti sweep efisiensi kita lebih kecil, oil recovery-nya juga lebih kecil. Nah, something happen di sini. Kalau kita bisa memperpanjang periode ini, teman-teman, misalnya ini ya, tarik aja garis. Wah, itu umur lapangan ini udah panjang banget nih. Terus sampai ujung. Baru kita dapatkan cumulative oil production-nya. Tapi something happen di periode ini, teman-teman, yang saya tandai dengan tanda petir di sini. Yang membuat slope-nya jadi lebih terjal. Di sini awalnya landai, oke? Awalnya landai, tapi setelah petir ini terjal. What happened? Lebih parah lagi ketika kena petir ini, dia lebih terjal lagi. Gitu, dan makin lama seperti ini plotnya. Nah, ini harus kita combine dengan metode forecasting yang lain, seperti rate versus kumulatif, decline curve analysis, kita combine juga dengan material balance, supaya semua metode-metode ini saling meng-cross-check dan saling melengkapi. Itulah proper surveillance, proper analysis. Jadi jangan cuma puas hanya dengan satu metode. Even you have done reservoir simulation, itu nggak cukup, teman-teman. Reservoir simulation harus kalian combine dengan semua teknik-teknik lain, salah satunya yang saya sebutkan.